semuanya, kembali lagi bersama saya Umi Nur Syabaniham dengan NIM 95001220086 dari jurusan Perbankan Syariah kelas D yang akan membahas mengenai evolusi pengelolaan zakat dari era klasik hingga era digital. Materi pertama yaitu pengelolaan zakat di era klasik 1.0. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh panitia khusus yang disebut dengan amil zakat. Mereka mendapat wewenang penuh dari Rasulullah untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya karena panitia tersebut dibentuk secara khusus dan untuk pekerjaan yang khusus pula. Maka data-data terkait para muzaki dan mustahik dapat terdata secara akurat. Selanjutnya, pengelolaan zakat di era klasik 2.0. Pada era 2.0 ditandai dengan kemunculan lembaga amil zakat yang mulai mengorganisir pengelolaan zakat secara profesional. Sejak tahun 1980-an, lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan berbagai lembaga amil zakat pada era ini teknologi mulai diperkenalkan dalam proses penghimpunan dan distribusi zakat. Penggunaan komputer untuk mengelola data muzaki dan mustahik menjadi umum, memungkinkan lembaga zakat untuk mencatat dan melaporkan transaksi dengan lebih efisien. Pengelolaan zakat di era modern 3.0. Nah, pada pengelolaan zakat di era modern ini telah mengalami transformasi yang signifikan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Zakat sebagai salah satu rukun Islam kini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga menjadi instrumen sosial ekonomi yang strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Era modern ini memungkinkan lembaga zakat untuk beralih dari metode tradisional menuju pengelolaan berbasis teknologi yang lebih profesional dan transparan. Selanjutnya, pengelolaan zakat di era 4.0. Sebuah revolusi bertopang pada revolusi sebelumnya. Artinya, revolusi industri 4.0 bertopang pada revolusi industri 3.0. Nah, setidaknya ada 3 hal yang membedakan revolusi industri dan 3 hal tersebut menjadi alasan mengapa transformasi yang terjadi saat ini bukan merupakan suatu perpanjangan revolusi digital, namun lebih merupakan suatu revolusi transformasi baru. Yang pertama yaitu inovasi dapat dikembangkan dan menyebar jauh lebih cepat dari sebelumnya. Yang kedua, penurunan biaya produksi marginal dan munculnya platform yang dapat menyatukan dan mengkonsentrasikan beberapa bidang. Yang ketiga, revolusi secara global. Ini akan mempengaruhi besar dan terbentuk di hampir semua negara di dunia, di mana cakupan transformasi ini terjadi pada setiap bidang dan akan mempunyai dampak menyeluruh pada level sistem di banyak tempat. Materi terakhir yaitu pengelolaan zakat di era 5.0. Pengembangan digitalisasi zakat berpotensi besar untuk memberikan kemudahan dalam layanan pembayaran zakat. Tidak hanya itu, informasi terkait program dan pendistribusian dana zakat juga dapat dilakukan secara digital melalui media sosial atau sejenisnya. Setiani 2018 sehingga secara tidak langsung edukasi publik dan sosialisasi gerakan zakat juga dapat dilakukan. Dengan demikian diharapkan realisasi penghimpunan zakat dan kepercayaan masyarakat pembayar zakat dapat meningkatkan sehingga potensi zakat yang besar di Indonesia dapat dioptimalkan. Itulah tadi materi singkat terkait dengan pengelolaan zakat di era digital saat ini.
Thank you for watching guys, and see you in the next video. Bye bye.